Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Anakku semua, kita berjumpa lagi pada pembelajaran matematika bersama saya Andi Subianto dari MTSN 2 Jombang. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas yaitu tentang fungsi kuadrat. Materi pada fungsi kuadrat yaitu nanti adalah bentuk umum fungsi kuadrat, kemudian grafik fungsi kuadrat, serta sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Kita bahas yang pertama yaitu bentuk umum fungsi kuadrat. Perlu kita ketahui, fungsi kuadrat merupakan suatu fungsi yang memiliki satu variabel dan pangkat tertingginya 2. Pangkat tertinggi dari variabel tersebut. Bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Itu adalah bentuk umum fungsi kuadrat. Fx boleh diganti dengan huruf apa saja, bisa gx, kx, ya. X-nya itu adalah variabel. Dengan keterangan yaitu A, B, dan C merupakan bilangan real dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Saya ulangi, A, B, dan C merupakan bilangan real dan A itu tidak sama dengan 0. Kenapa A tidak boleh sama dengan 0? Kalau A sama dengan 0, maka nanti bukan fungsi kuadrat. Ya, karena bukan fungsi kuadrat. Fx dibaca fungsi f dalam x. X disebut variabel, A disebut koefisien x kuadrat. Ya, A disebut koefisien dari x kuadrat. Kemudian B disebut koefisien dari x. Dan C merupakan konstanta. Contoh fungsi kuadrat. Contoh fungsi kuadrat. Ini adalah bentuk umumnya. Bentuk umum fungsi kuadrat. Fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Ini adalah contoh bentuk fungsi kuadrat. Berikutnya, Fx sama dengan min 3x kuadrat dikurangi 4x. Contoh berikutnya, Fx sama dengan 4x kuadrat dikurangi 8. Fx sama dengan 2x kuadrat. Bila kita lihat dari 4 contoh ini, variabelnya adalah x. Ya, variabelnya hanya satu, yaitu x. Kalau dua variabel itu tidak hanya x, bisa dengan huruf yang lain, y. Ya, ini harus satu variabel x. Variabelnya x dengan e. Ya. Kemudian pangkat tertinggi dari variabel itu adalah 2. X pangkat 2, min 3x pangkat 2, 4x pangkat 2, 2x pangkat 2. Semua ini adalah contoh dari bentuk fungsi kuadrat. Kita uraikan satu persatu. Fungsi x kuadrat fx sama dengan x kuadrat tambah 2x dikurangi 3. Nilai a-nya sama dengan 1. Ya, nilai a-nya sama dengan 1. Nah, itu apa? Koefisien dari x kuadrat. Karena di sini tidak tampak, maka kalau dimunculkan sama dengan 1. Kemudian B itu adalah koefisien dari x sama dengan 2.
C konstanta, nilainya adalah min 3. Contoh yang kedua, nilai A-nya adalah min 3. Nilai A-nya adalah min 3. Nilai B-nya adalah min 4. Di sini tidak ada konstantanya, maka C-nya sama dengan 0. Contoh berikutnya, A sama dengan 4. Yang B itu yang terdapat variabel X, di sini tidak ada, maka B-nya adalah kosong. B-nya adalah kosong. C konstanta yaitu min 8. Kemudian contoh yang keempat, 2x kuadrat. Di sini A-nya sama dengan 2. Kemudian B-nya tidak ada, maka 0. Ya, B-nya 0. C-nya tidak ada, maka D-nya 0. Ini adalah unsur-unsur dari bentuk fungsi kuadrat. Yang kedua yaitu grafik fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ini bila kita buat grafik, maka ini saya tampilkan beberapa contoh. Grafik kurva ini merupakan grafik dari fungsi kuadrat. Dan yang satunya ini juga sama, grafik fungsi kuadrat. Ada dua model. Grafik yang pertama ini terbuka ke atas, sedangkan grafik yang kedua terbuka ke bawah. Garis pada grafik ini melewati beberapa titik pada diagram Kartesius. Yang pertama ini adalah grafik dari fungsi fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x dikurangi 6. Sedangkan pada grafik yang kedua, yaitu adalah fungsi dari fx sama dengan min x kuadrat ditambah 2x ditambah 8. Dari sebuah grafik fungsi, kita dapat mengambil beberapa informasi, yaitu yang pertama, titik potong grafik pada sumbu X. Coba dilihat di sini, grafik ini memotong di sumbu X. Ini adalah titik potongnya. Pada gambar yang kedua, grafik ini juga memotong pada sumbu X. Sumbu X itu yang mendatar. Nah, ini ada memotong di dua titik. Berikutnya, titik potong grafik dengan sumbu Y. Grafik yang pertama ini memotong pada sumbu Y. Sumbu Y itu sumbu yang tegak, yaitu di sini. Pada gambar kedua memotong pada sumbu Y, yaitu di sini. Ya, perhatikan kursor panah. Sumbu simetri. Nah, sumbu simetrinya itu di sini. Ya, nanti di sini. Kemudian di sini juga. Apakah sumbu simetri? Sumbu simetri itu garis yang membagi dua grafik menjadi dua bagian yang sama. Berikutnya yaitu titik balik atau titik puncak atau titik ekstrim. Pada setiap grafik ini terdapat titik puncak. Pada gambar yang pertama, grafik yang pertama, titik puncaknya berada di bawah, sehingga dia dinamakan titik balik minimum, ya, atau titik puncak minimum. Sedangkan pada grafik kedua, pada gambar kedua, ini titik baliknya titik puncaknya di sini. Ini dinamakan titik balik maksimum atau titik puncak maksimum. Contoh pertama, lihat pada grafik di samping. Grafik di samping ini adalah grafik dari fungsi fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x dikurangi 6. Beberapa titik yang terletak yang dilalui pada grafik fungsi fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x dikurangi 6. Lihat pada gambar. Ya.
Grafik ini melalui titik min 3,0, min 2, min 6, min 1, min 8, 0, min 6, 1,0, dan titik-titik lainnya. Berhubung gambar ini saya ambil sebagian saja karena grafik ini masih berlanjut ya, masih terus ke atas. Kita bahas satu persatu dari grafik fungsi di samping. Yang pertama, titik potong grafik dengan sumbu X. Ini adalah sumbu X, yang mendatar ini adalah sumbu X. Grafik ini melalui sumbu X, yaitu di titik min 3 dan 1. Ya, di X sama dengan min 3 dan X sama dengan 1, yaitu pada titik 1,0 dan min 3,0. Kemudian titik potong grafik dengan sumbu Y. Sumbu Y itu adalah yang tegak. Grafik ini melalui titik pada sumbu Y di Y sama dengan min 6. Titik potongnya pada 0, min 6. Berikutnya yang ketiga yaitu sumbu simetri. Sumbu simetri dari fungsi di grafik ini. Apa sih sumbu simetri itu? Sumbu simetri merupakan garis yang membagi grafik menjadi dua bagian yang sama. Nah, ini adalah sumbu simetri. Garis ini membagi dua grafik menjadi dua bagian yang sama. Ya. Antara kanan dengan kiri sama. Ini di mana letaknya? Ini terletak di X sama dengan min 1. Sumbu simetrinya terletak pada X sama dengan min 1. Kemudian titik puncak. Tadi sudah kita perkenalkan, titik puncak itu yaitu ujung pada grafik tersebut. Ya, bisa disebut titik ekstrim atau titik balik. Karena grafik ini terbuka ke atas, maka ini adalah titik balik minimum atau titik puncak minimum. Ya, ini adalah titik ekstrim, titik puncak, titik balik. Pada grafik di samping ini titik baliknya berada di titik min 1,8. Itu tadi cara kita membaca sebuah grafik. Contoh yang kedua, ini grafiknya terbuka ke bawah. Ya. Ini adalah grafik dari fungsi fx sama dengan min x kuadrat ditambah 2x ditambah 8. Beberapa titik yang terletak yaitu min 2,0, min 1,5, 0,8, 1,9, ya, 3,5, ini 2,8, kemudian 4,0, dan seterusnya. Ini masih berlanjut. Gambar ini saya ambil sebagian, saya potong. Sekarang kita uraikan, kita jabarkan satu persatu untuk mengetahui yang ada pada grafik. Titik potong yang pertama, titik potong grafik dengan sumbu X. Ingat sumbu X yaitu sumbu yang mendatar, ini sumbu X. Grafik ini melalui sumbu X di X sama dengan min 2 dan X sama dengan 4. Ya. Yaitu di titik min 2,0 dan 4,0. Kemudian titik potong grafik dengan sumbu Y. Lihat, sumbu Y, sumbu yang tegak. Grafik ini melalui sumbu Y yaitu di Y sama dengan 8. Titiknya yaitu pada titik 0,8.
Ya, 0,8. Yang ketiga yaitu sumbu simetri fungsi. Apa sih tadi sumbu simetri? Sumbu simetri itu adalah garis yang membagi grafik menjadi dua bagian yang sama. Untuk mudahnya kita lihat pada titik puncaknya saja. Itu adalah jalur untuk sumbu simetri. Nah, ya ini adalah sumbu simetri, sebuah garis. Garisnya di mana? Yaitu garisnya di X sama dengan 1. Ya. X sama dengan 1. Kemudian titik puncak atau titik ekstrim atau titik balik fungsi. Karena kurva ini terbuka ke bawah, maka titik puncak ini dikatakan titik puncak maksimum atau titik balik maksimum. Di manakah titik koordinatnya? Yaitu di 1,9. 1,9. Oke, yang ketiga kita bahas yaitu sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Ingat bentuk umum dari sebuah fungsi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. A ini b ini c. Kita melihat dilihat dari koefisien x kuadratnya, yaitu dari nilai a-nya dan nilai diskriminan d, yang mana d itu adalah b kuadrat dikurangi 4 kali ac, 4 kali a kali c. Ya, diskriminan itu nilainya adalah b kuadrat dikurangi 4 ac, 4 kali a kali c. Jika nilai A itu lebih dari 0, maka grafiknya itu mempunyai titik balik minimum. Artinya apa? Grafik itu terbuka ke atas, ya. Sedangkan jika A-nya kurang dari 0, grafik itu mempunyai titik balik maksimum. Artinya grafik itu terbuka ke bawah. Kenapa kok tidak ada A sama dengan 0? Karena tidak boleh A-nya sama dengan 0. Kalau A-nya sama dengan 0, itu nanti tidak membentuk sebuah fungsi kuadrat. Berikutnya D, diskriminan. Diskriminan itu lebih dari 0, grafik itu akan memotong sumbu X di dua titik berlainan. Jika nilai dari diskriminannya itu lebih dari 0. Jika nilai diskriminannya itu sama dengan 0, maka grafik itu memotong di sumbu X di satu titik atau menyinggung di sumbu X, ya. Jika nilai diskriminannya kurang dari 0, maka grafik itu tidak memotong atau tidak menyinggung pada sumbu X. Ini semuanya tergantung dari nilai diskriminannya. Ya, kita sesuaikan dengan ini sifat-sifat ini. Nah, ini saya tampilkan bentuk dari gambar grafiknya, sketsa grafiknya. Jika nilai A lebih dari 0, ya, maka kurva ini terbuka ke atas. Titik puncaknya minimum. Ini diskriminannya kurang dari 0, sehingga grafik ini tidak menyinggung pada sumbu X atau tidak memotong pada sumbu X, ya. Nilai A-nya lebih dari 0, kurva terbuka ke atas, titik puncaknya minimum. Tetapi D-nya sama dengan 0, maka ini menyinggung, titik puncaknya menyinggung pada sumbu X atau titik potongnya di satu titik. Ya, pada gambar yang ketiga, A-nya lebih dari 0, maka kurva terbuka ke atas, titik puncaknya minimum. Sedangkan nilai D-nya, diskriminannya lebih dari 0, dia memotong di dua titik yang berlainan. Ya.
Pada sketsa grafik yang keempat, nilai A-nya kurang dari 0. Karena A-nya kurang dari 0, maka kurva grafik ini terbuka ke bawah, sehingga titik puncaknya maksimum. Sedangkan diskriminannya kurang dari 0, maka titik puncaknya ini tidak memotong atau menyinggung pada sumbu X. Ya. Sketsa yang kelima, nilai A kurang dari 0, kurva terbuka ke bawah, titik puncaknya maksimum. Diskriminannya sama dengan 0, maka ini menyentuh atau menyinggung pada sumbu X atau memotong di satu titik pada sumbu X. Ya. Pada sketsa yang ke-6, nilai A kurang dari 0, berarti kurva terbuka ke bawah, titik puncaknya maksimum. Sedangkan nilai diskriminannya lebih dari 0, maka memotong di dua titik pada sumbu X, di dua titik yang berlainan. Ini adalah jenis-jenis atau macam-macam sketsa grafik fungsi kuadrat. Ada 6 macam ini. Ya. Menentukan unsur-unsur grafik fungsi kuadrat berdasar pada bentuk persamaannya. Yang pertama, unsurnya yaitu bentuk kurva grafik. Yang kedua, posisi kurva terhadap sumbu X. Titik potong kurva terhadap sumbu X. Titik potong kurva terhadap sumbu Y. Sumbu simetrinya. Yang terakhir, titik balik kurva atau grafik ya, atau titik puncak atau titik ekstrim. Ini nanti kita tentukan 6 unsur-unsur ini berdasarkan bentuk persamaannya. Kalau yang tadi itu kita berdasarkan dari bentuk grafiknya, kita sudah tahu gambar grafiknya. Kalau ini gambar grafiknya belum tahu, tapi kita bisa tentukan melalui atau berdasarkan pada bentuk persamaannya. Contoh, tentukan unsur-unsur grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah x dikurangi 6. Ya. Kita hanya mengetahui bentuk fungsinya saja. Ya. Fx sama dengan x kuadrat tambah x kurangi 6. Ini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan min 6. Ya. Karena nilai A di sini lebih dari karena nilai A ini sama dengan 1, A-nya lebih dari 0, maka kurvanya terbuka ke atas ya. Fungsi ini memiliki grafik terbuka ke atas. Ya, terbuka ke atas, maka titik puncaknya minimum. Sekarang kita hitung nilai diskriminan dari persamaan fungsi ini ya, fungsi kuadrat ini. Diskriminan rumusnya adalah b kuadrat dikurangi 4ac. B-nya 1, berarti 1 pangkat 2 dikurangi 4 ya. 4 tetap 4, A 1 dikali 1, C-nya min 6. Kita hitung 1 pangkat 2 1, 4 kali 1 kali min 6, min 24 dikali min plus 24 sehingga 25. Diskriminannya sama dengan 25, berarti diskriminannya itu nilainya lebih dari 0. Kalau dia lebih dari 0, maka memotong sumbu X di dua titik berlainan. Jadi persamaan ini dari fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah x kurangi 6 ini nanti memotong di sumbu X di dua titik yang berlainan. Berikutnya ya, kita lanjutkan. Nah, fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah x kurangi 6, grafik ini memotong di sumbu X. Jika dia memotong di sumbu X, maka nilai fx-nya sama dengan 0 ya. Ini harus. Jika dia memotong di sumbu X, maka nilai fx-nya sama dengan 0. Ya, efeknya kita ganti dengan 0. X pangkat 2 ditambah X kurangi 6. Ini jika kita
gunakan penyelesaian persamaan kuadrat atau dengan cara faktorisasi aljabar, maka ini bentuknya adalah X ditambah 3 dikali X kurangi 2. Ya. X pangkat 2 ditambah X kurangi 6, ini jika kita faktorkan menjadi X ditambah 3 dikali X kurangi 2. Ini materi ini ada pada kelas 7 ya, atau kelas 8. Nah, kita lanjutkan. Karena ini 0, maka X ditambah 3 sama dengan 0. Maka nilai X sama dengan min 3. Ya, ini dipindah. Plus 3 dipindah jadi min 3. Berikutnya, X dikurangi 2 sama dengan 0. Ya, ini seperti ini. Ya, ini mesti seperti ini. X tambah 3 sama dengan 0. X kurangi 2 sama dengan 0. Maka nilai X sama dengan 2. Ya. Ya, maka di sini adalah penyelesaian dari persamaan fungsi di atas itu. Ya. Artinya apa? Nanti fungsi ini grafiknya itu memotong sumbu X di X sama dengan min 3 dan X sama dengan 2. Ya. Memotong pada sumbu X di X sama dengan min 3 dan X sama dengan 2, yaitu di titik min 3,0 dan titik 2,0. Berikutnya grafik memotong di sumbu Y. Kalau dia memotong di sumbu Y, maka X-nya harus 0. Ya. Bedakan dengan yang di atas. Kalau di atas memotong di sumbu X, maka X-nya sama dengan 0. Kalau dia memotong di sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Karena X-nya sama dengan 0, kita ganti dengan 0. Sehingga 0 pangkat 2, 0 kurangi 6. Maka Y-nya sama dengan min 6. Artinya apa? Grafik ini nanti memotong di sumbu Y, di Y sama dengan min 6. Ya, yaitu pada titik koordinat 0, min 6. Ini memotong pada sumbu Y. Berikutnya, menentukan sumbu simetri dari fungsi persamaan fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah x kurangi 6. Lihat pada unsur grafik yang memotong pada sumbu x di atas tadi. Ya, memotong di sumbu x itu di x sama dengan min 3 dan x sama dengan 2. Ya, ini ada hubungannya dengan yang sebelumnya tadi. Karena dia memotong di sumbu X sama dengan min 3 dan X sama dengan 2, maka ini kita tambahkan. Min 3 ditambah 2, kemudian dibagi 2. Min 3 tambah 2 sama dengan min 1. Dibagi 2 berarti X sama dengan min 1/2. Maka sumbu simetrinya itu berada pada garis X sama dengan min 1/2. Atau bisa kita gunakan dengan cara lain, melihat dari koefisien dari persamaan fungsinya. Sumbu simetri bisa dicari dengan cara X sama dengan min B/2A. Ya. Min B-nya sama dengan 1. A-nya sama dengan 1, berarti min 1/2 kali 1. Berarti min 1/2. Sama kan? Ya. Ini kita mencari melihat dari koefisiennya. Kalau ini melihat dari memotong di sumbu X. Ya. Berikutnya yaitu menentukan titik balik atau titik puncak dari grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat tambah x kurangi 6. Ini dapat kita tentukan dengan menggunakan rumus. Ini adalah koordinat ya, min B/2A, min D/4A. Artinya apa? X-nya sama dengan min B/2A dan Y-nya sama dengan min D/4A. Ingat yang ini, min B/2A ini adalah sumbu simetri ya. Min B/2A ini adalah sumbu simetri. Dan D adalah diskriminan. Ya, diskriminan.
dengan D, ya, nilainya adalah B kuadrat dikurangi 4 AC. Oke, kita lihat kembali koefisiennya. A sama dengan 1, B sama dengan 1, dan C sama dengan min 6. Oke, kita cari sekarang untuk X-nya. Min B per 2A berarti min 1 per 2 kali 1B-nya bernilai 1, A-nya bernilai 1. Sehingga kalau kita hitung min 1 per 2, maka nilai X-nya sama dengan min 1 per 2. Berikutnya untuk nilai Y. Y tadi nilainya adalah min D per 4A, di mana D itu adalah B kuadrat min 4 C, ya. Ini kita cari, kita masukkan nilai koefisiennya 1 pangkat 2 dikurangi 4 kali 1 kali min 6. 1 min 4 kali 1 kali min 6 ini adalah min 24 kali min berarti plus 24. Sehingga ini adalah min 25 per 4. Atau kita buat suatu bentuk pecahan, yaitu bentuk lainnya min 6 1 per 4. Artinya nilai Y-nya itu pada min 6 lebih 1 per 4, ya. Sehingga titik koordinat, titik balik atau titik puncak grafik tersebut yaitu pada koordinat min 1 per 2, min 6 1 per 4, ya. Kita lanjutkan. Nah, kita cek pada gambar grafik yang dibuat ini. Ini adalah grafik dari fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah x kurangi 6, ya. Di sini memotong di sumbu X, yaitu di X sama dengan min 3 dan X sama dengan 2, ya, serta memotong di sumbu Y sama dengan di sumbu Y, yaitu di Y sama dengan min 6. Ini titik puncaknya, ya. Kurvanya terbuka ke atas, ya, sesuai kan dengan yang tadi. Kemudian kurva memotong pada sumbu X di 2 titik. Nah, ini memotong di 2 titik yang berlainan sesuai dengan yang kita cari tadi. Titik potong pada sumbu X di X sama dengan min 3 dan X sama dengan 2, ya, sesuai dengan yang tadi. Kemudian titik potong pada sumbu Y di Y sama dengan min 6. Ya, ini adalah titik potong pada sumbu Y. Sumbu simetrinya. Nah, ya, sumbu simetrinya ini adalah sumbu simetri, yaitu min 1 per 2 yang sudah kita hitung tadi, min 1 per 2. Sedangkan yang terakhir yaitu titik balik, titik puncak di sini, yaitu koordinatnya min 1 per 2, min 6 1 per 4. Lebih dari min 6 sedikit, ya. Min 6 1 per 4. Ini adalah cara kita menentukan unsur-unsur, ya, yang ada pada grafik fungsi kuadrat berdasarkan persamaan fungsinya. Walaupun kita belum tahu gambarnya atau grafiknya. Demikian, ya, materi grafik fungsi kuadrat. Mohon dipelajari lagi, ya. Diulangi lagi, disimak-simak lagi, sehingga kamu nanti akan menemukan suatu pemahaman yang baik. Terima kasih. Saya sampaikan telah mengikuti pembelajaran kali ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.